Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti, seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR gabungan menemukan lagi 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Jumat siang. Hingga kini tersisa 18 korban masih dalam pencarian. Maju kanan. Maju kanan. Gak usah maju kanan. Pada hari ke-10 pencarian, tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan mengambang di perairan Muncar dan 1 jenazah lagi ditemukan di pantai Blimbing Sari. Kedua jenazah yang sudah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara di hari ke-10 ini, KRI Spika 934 dan tim ahli Pushidrosal kembali melakukan 3 fase pencarian bawah air menggunakan alat magnetometer, multibam echo sounder, dan side scan sonar. Sedangkan KRI Pulau Vanildo 732 dan KAL Sembulungan bersama tim penyelam juga akan melaksanakan pencarian di bawah air dengan menggunakan robot bawah air atau ROV. Sementara tim KNKT yang on board di KN Masalembo juga akan melakukan rekonfirmasi temuan objek dengan menurunkan ROV. Hingga Jumat siang terdata 47 penumpang telah ditemukan, 30 penumpang selamat, dan 17 penumpang meninggal dunia. Kini tersisa 18 penumpang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dengan ABK 12 orang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendatangi perumahan Ciledug Indah yang terdampak parah akibat banjir beberapa hari lalu. Gibran datang dan menemui warga Ciledug Indah dengan didampingi oleh Wali Kota Tangerang Sahrudin. Gibran juga melihat langsung kondisi tanggul Kali Angke yang kondisinya mulai memprihatinkan. Sejumlah warga pun menggunakan kesempatan ini untuk mengutarakan masalah warga setempat terkait banjir yang selama ini mereka alami. Gibran berjanji akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai agar masalah banjir di Kota Tangerang segera teratasi, salah satunya dengan menormalisasi Kali Angke. Anda kembali di iNews Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, ratusan orang terlibat kericuhan dan saling dorong dengan petugas keamanan di Pengadilan Negeri Serang. Mereka protes lantaran tidak diberi informasi jadwal sidang kasus mutilasi oleh pihak pengadilan.
Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini masih misterius. Polisi pun kembali melakukan olah TKP di Menteng, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah alat bukti termasuk rekaman CCTV, polisi juga melacak aktivitas digital termasuk di media sosial dan laptop korban. Hasil investigasi kasus ini akan diumumkan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslapfor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.